hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada dan seluruh pendengar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada pagi yang indah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama menuntut ilmu, untuk sama-sama mendengarkan kisah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwahnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengirimkan seluruh risalah-risalah ini ke seluruh antero penjuru dunia. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pendengar dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bermimpi. Rasulullah melihat dalam mimpinya sebuah mimpi yang sangat membahagiakan, membuat senang hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahwa beliau kemudian memasuki Mekah, kemudian memasuki Masjidil Haram, mengambil kunci Ka'bah, kemudian tawaf di depan Ka'bah. Kemudian mereka bertahallul dan menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Maka di pagi harinya, di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW pun mengumpulkan para sahabat. Setelah dikumpulkan, maka Rasulullah SAW menyampaikan mimpi yang dilihatnya tadi malam. Dan mimpi Nabi ini adalah nyata. Mimpi Nabi itu adalah wahyu, kebenaran. Sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar hal tersebut, para sahabat pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka bertakbir dengan senang gembira. Mereka begitu riang, senyum terbuka lebar di bibir-bibir mereka, di wajah-wajah mereka. Begitu rindu orang-orang muslimin terhadap Ka'bah, terhadap Mekah. Bertahun-tahun mereka terusir dari Mekah. Maka mereka begitu rindu untuk mendatangi Mekah, untuk bertawaf di sekitar Ka'bah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengabarkan bahwa inni mu'tamir, sesungguhnya aku akan umroh. Maka persiapkanlah perbekalan kalian, persiapkanlah diri kalian untuk berangkat bersamaku untuk umroh. Di waktu itu juga, maka kaum muslimin pun bersegera pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian menyiapkan perbekalan untuk umroh. Rasulullah SAW pun demikian. Rasulullah kemudian pulang ke rumahnya, kemudian menyiapkan bajunya, dicuci sendiri bajunya Rasulullah SAW dengan tangannya yang mulia. Lihat bagaimana teladan dari Rasulullah SAW. Mungkin sebagian dari kita ketika ingin berangkat, yang kita suruh siapa, CP? Insya Allah. Istri kita gitu ya. Dan
lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan istri-istrinya. Ya, Rasulullah mencuci sendiri bajunya yang dipilihnya untuk berangkat umrah. Dan kemudian setelah kering dipakailah itu baju terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena ketika umrah Rasul memilih baju terbaiknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pedangnya. Begitu juga kaum muslimin. Ya, tidak membawa baju perangnya, tidak membawa pemanah-pemanahnya, tidak membawa perisai-perisainya, yang dibawa hanyalah pedang, ya. Senjata yang ala kadarnya, sederhana, tidak lain hanya untuk self defense, ya, untuk pertahanan diri saja. Ya, apabila ternyata di perjalanan kemudian diserang oleh musuh, maka Rasulullah SAW dan kaum muslimin hanya membawa pedang saja dan tidak membawa apapun untuk umrah, ya, di tahun ke-6 Hijriyah. Maka kaum muslimin, ya, mereka mengira ini adalah mereka yakin, ya, bahwa tahun ke-6 ini mereka akan umrah bersama Rasulullah SAW karena Rasul telah bermimpi hal tersebut. Ya, maka Rasulullah SAW dan kaum muslimin pun berangkat, berjumlah 1.400 kaum muslimin. Ya, berangkatlah kaum muslimin menuju Madinah. Ya, Rasulullah SAW sendiri kemudian menaiki ontanya, ya, yang merupakan onta terbaik, ya, di Madinah ketika itu, ya, yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang bernama apa? Ya, namanya adalah Al-Qaswa, unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Qaswa ini mempunyai kisah yang menarik, ya, yang bahkan Al-Qaswa ini nanti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, bahkan Al-Qaswa diriwayatkan begitu sedih dengan kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Rasul, kemudian Al-Qaswa buta matanya, bahkan tidak makan Al-Qaswa. Kenapa? Sedih atas kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lama kemudian Al-Qaswa pun meninggal, mati. Al-Qaswa pun mati setelah kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti. Ya, insya Allah kita akan ceritakan detailnya. Ya, Al-Qaswa mati pada umur 14 tahun. Ya. Maka berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kembali lagi tadi menaiki Al-Qaswa, berangkat bersama 1.400 kaum muslimin dengan persenjataan ala kadarnya, seadanya. Maka tatkala Rasulullah SAW sampai di Zulhulaifah, Rasulullah SAW kemudian mengeluarkan kambing-kambing yang akan disembelihnya, dikorbankannya, kemudian diberi tanda, kemudian dikalungkan. Kemudian Rasulullah SAW berniat ihram, ya, untuk umrah. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Rasulullah SAW dan para sahabat bertalbiyah. Mereka begitu senang, begitu riang gembira, begitu rindu kepada Masjidil Haram, kepada Ka'bah. Namun tatkala Rasulullah SAW sampai di tempat bernama Usfan, Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari mata-matanya, dari Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini masih sekutu dengan Rasulullah SAW. Bahkan Bani Khuza'ah ini merupakan sekutu semenjak kakeknya, ya, Abdul Muttalib menjadi pemimpin di Quraisy. Jadi ini persekutuan yang lama. Ya, Rasulullah meneruskan persekutuan yang dijalin oleh kakeknya Abdul Muttalib. Khuza'ah, mata-matanya Rasulullah SAW kemudian datang kepada Rasulullah dan mengabarkan, ya Rasulullah, ya, innal ahabish, sesungguhnya orang-orang Ahabish yang tinggal di Bukit Hubsh, mereka menyiapkan pasukan yang besar, ya, pasukan untuk menyerangmu ya Rasulullah, untuk menghalang-halangimu dari Masjidil Haram ya Rasulullah. Allahu Akbar. Rasulullah keluar hanya untuk umrah. Namun Ahabish, orang-orang yang tinggal di Hubsh, perbukitan Hubsh, kemudian hendak menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa, Rasulullah tatkala mendapatkan
perkara yang genting Rasulullah akan mengadakan permusyawaratan. Wa amruhum syura bainahum. Ini bagaimana Rasulullah SAW bukanlah seorang yang otoriter, bukanlah seorang yang sewenang-wenangnya melakukan perintahnya. Namun Rasulullah SAW selalu mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Maka dikumpulkanlah para sahabatnya. Rasulullah SAW kemudian berkata, ada dua pilihan. Apakah kita menyerang Ahabish sebelum mereka menyerang kita, atau am turiduna an ta'umma hadzal bait faman saddana anhu qatalnah, ya, atau kita meneruskan saja perjalanan kita, ya, kita tidak hiraukan orang-orang Ahabish, kita teruskan perjalanan kita ke Masjidil Haram, ya. Namun apabila ada yang menyerang kita, maka kita akan pertahankan diri kita. Kita akan perangi orang-orang yang akan menyerang kita. Ini dua pilihan dari Rasulullah SAW. Maka berdirilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu mana yang keputusan terbaik. Ini bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kedatangan kita tidak lain adalah untuk umrah. Maka teruskanlah perjalanan kita untuk umrah ya Rasulullah. Ya, adapun apabila mereka menghalangi kita, maka demi Allah kita akan memerangi mereka ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun kemudian sepakat untuk meneruskan perjalanan ke Masjidil Haram, ya, dan akan mempertahankan diri, ya, apabila nanti ada pasukan-pasukan dari musuh yang menyerang pasukan Rasulullah, yang akan menyerang kafilah Rasulullah SAW yang jumlahnya 1.400, bukan untuk perang sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Rasulullah SAW. Walhamdulillah, ya, tidak ada bentrokan senjata antara orang-orang Ahabish, ya, dengan Rasulullah SAW. Perjalanan Rasulullah SAW aman dari orang-orang Ahabish. Maka setelah aman dari orang-orang Ahabish, orang-orang Quraisy mendengar kedatangan Rasulullah SAW dari dari Madinah menuju ke Mekah. Maka orang-orang Quraisy kemudian mengirimkan Khalid ibn Walid dengan pasukan kavaleri terbaiknya. Khalid ibn Walid adalah panglima perang terbaik sepanjang masa. Ya, ketika itu Khalid ibn Walid masih kafir. Ya. Khalid ibn Walid kemudian bersama 200 pasukan kavaleri terbaiknya, dan pasukan kavaleri Khalid ibn Walid ini terkenal. Pasukan berkudanya Khalid ibn Walid ini terkenal tangguh. Mungkin jumlahnya sedikit, 200 orang. Namun tidak ada yang meragukan ketangguhan dari pasukan Khalid ibn Walid. Maka Khalid ibn Walid bersama 200 pasukannya kemudian menahan Rasulullah SAW, kemudian menghalang-halangi jalan Rasulullah SAW menuju ke Mekah. Khalid ibn Walid kemudian bersiaga hingga dua pasukan bertemu, ya, 1.400 pasukan kaum muslimin dengan senjata seadanya, ya, hanya pedang yang dipegang oleh masing-masing pengendara. Dan Khalid ibn Walid dengan pasukan elitnya, kavaleri yang luar biasa terkenalnya, ya, dengan senjata yang sangat memadai, meskipun jumlahnya hanya 200 orang. Khalid ibn Walid seorang yang cerdas, seorang yang memiliki taktik yang tidak ada bandingannya. Maka Khalid ibn Walid tatkala melihat pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalid ibn Walid hanya menunggu momentum yang tepat dari pasukan kaum muslimin kapan dia menyerang. Kemudian Khalid ibn Walid memutuskan, ya, tatkala nanti kaum muslimin sholat asar, kemudian 1.400 pasukannya sujud dan ruku, ya,
Rasulullah SAW dan kaum muslimin ruku dan sujud, itulah kesempatan bagi orang-orang Quraisy, bagi pasukan kavaleri Khalid ibn Walid untuk menghabisi kaum muslimin. Mungkin jumlahnya hanya 200 orang. Ya, dibanding 1.400 kaum muslimin. Namun tatkala kaum muslimin sujud dan ruku, ini kesempatan yang hebat, kesempatan yang besar untuk menghabisi seluruh pasukan kaum muslimin. Karena ketika sujud dan ruku, kaum muslimin otomatis tidak siap untuk menghalangi pasukan kavaleri Khalid ibn Walid. Maka tatkala salat asar dan Rasulullah SAW sujud dan ruku, Khalid ibn Walid ya, melakukan serangan dadakan ya, dengan pasukannya. Kemudian tatkala Khalid ibn Walid hendak mendekat dan menghabisi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, apa yang terjadi? Ternyata kaum muslimin melaksanakan salat khauf. Tatkala Rasulullah dan kaum muslimin sedang sujud dan ruku, sebagian kaum muslimin yang lainnya berdiri menggunakan senjatanya, bersiap dengan senjatanya, membuat barisan pertahanan, sehingga Khalid ibn Walid yang hendak membunuh Rasulullah SAW dan kaum muslimin kemudian gagal usahanya ya, karena barisan kaum muslimin yang menjaga Rasulullah SAW salatul khauf ya. Maka disinilah diturunkannya kewajiban salat khauf ya, apabila dalam keadaan berperang ya. Maka Khalid ibn Walid pun gagal. Khalid ibn Walid pun kemudian mundur lagi ya, karena apa yang dilihatnya adalah kesempatan terbaiknya. Ternyata kaum muslimin telah bersiap sebagiannya dengan senjata-senjatanya, membuat barisan pertahanan melindungi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Maka mundurlah Khalid ibn Walid. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW kemudian ternyata tidak meneruskan perjalanan melalui jalan utama. Kenapa? Karena jalan utama telah diblokade oleh Khalid ibn Walid. Rasulullah SAW menghindari bentrokan dengan pasukan Khalid ibn Walid. Kemudian Rasulullah SAW mengambil jalur alternatif ya, melalui celah-celah perbukitan Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pergilah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Khalid ibn Walid melihat Rasulullah SAW melewati jalur yang tidak biasanya, maka Khalid ibn Walid segera pulang menuju Mekah untuk mengabarkan orang-orang di Mekah, untuk memberi peringatan orang-orang di Mekah dan menyiapkan pasukan yang lebih besar ya, untuk memerangi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri ya, tatkala kemudian berjalan di celah-celah bukit menggunakan ontanya. Apa nama ontanya tadi? Al-Qaswa. Kemudian Al-Qaswa tiba-tiba duduk. Al-Qaswa tiba-tiba tidak mau berdiri. Para sahabat kemudian berkata, Khala'atil Qaswa, Khala'atil Qaswa. Al-Qaswa ini tidak mau jalan bersama Rasulullah SAW. Al-Qaswa tidak nurut Rasulullah SAW. Al-Qaswa ini terkenal onta yang nurut, ya, mengikuti perintah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ma khala'atil qaswa. Al-Qaswa bukan tidak menurut. Al-Qaswa bukan tidak mau berdiri, tidak mau berjalan ya ke Mekah. Walakin habasahu habisul fil, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, Al-Qaswa bukan tidak mau berdiri, tidak mau nurut atas perintahku, tapi Al-Qaswa ditahan oleh malaikat yang juga menahan gajah-gajah Abrahah tatkala hendak menyerang Ka'bah. Jadi malaikat-malaikatlah yang menahan Al-Qaswa untuk tidak berdiri, sebagaimana malaikat menahan gajah-gajahnya Abrahah ya, yang telah kita sampaikan ya, jumlahnya gajah-gajah Abrahah ini dalam riwayat dikatakan 9 gajah-gajah terbaik besar ya, yang kemudian tidak mau berdiri tatkala diarahkan menuju pulang ke Yaman, maka berdiri gajah-gajah tersebut ya, menuju ke arah kiri maka berdiri berjalan, ke kanan berdiri ya, kemudian berjalan. Namun tatkala menuju ke arah Mekah, ke arah Ka'bah,
Maka gajah-gajah ini tidak mau untuk menuruti perintah dari Abraha. Ya. Dan kita masih ingat ya, siapa pemimpin, siapa gajah terbesar dari gajah-gajah tersebut? Masih ingat atau enggak ini para pendengar radio Tarbiyah Sunnah? Ya. ACP masih ingat ACP? Lupa ini. Namanya Mahmud. Masya Allah, namanya gajah ini Mahmud, tapi bukan Mamah Muda ya, CP ya. Jangan salah, ini Mahmud ini gajah terbesar dari pasukannya Abraha. Ya, jangan diplesetkan kemudian Mamah Muda, hati-hati ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membentak ontanya. Ya, setelah mengatakan bahwa onta ini ditahan oleh malaikat yang menahan Mahmud dan kawan-kawan. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentaknya, kemudian onta tersebut berjalan sedikit. Ya, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam di tempat yang tidak jauh dari tempat onta tadi berdiam. Ya. Yaitu Al-Qaswa tadi. Tempat tersebut tidak lain adalah Al-Hudaybiyah. Apa namanya? Al-Hudaybiyah. Nah, disinilah Rasulullah SAW kemudian singgah. Kemudian Rasulullah SAW bermalam di tempat Al-Hudaybiyah itu, yang tidak jauh dari tempat duduknya Al-Qaswa. Dan di Al-Hudaybiyah, ini tempat yang sudah sangat dekat dari Mekah, CP. Ya, kalau dihitung kurang lebih 20 km. Ya, 25 km itu dari Al-Hudaybiyah sampai ke Masjidil Haram. Ya, kalau sekarang dinamakan namanya Kampung Asy-Syumaisi. Ya, jadi Al-Hudaybiyah ini kalau sekarang di Arab Saudi namanya ada Kampung Asy-Syumaisi. Dulunya namanya Al-Hudaybiyah. Maka Rasulullah SAW ini telah melakukan perjalanan kurang lebih 1 pekan, ya 7 hari Sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ya sampai akhirnya ke Hudaybiyah. Dan pasukan kaum muslimin telah kehabisan air. Kaum muslimin kemudian mengadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya inna nashkul atash, ya Rasulullah, kita ini kehausan ya Rasulullah, kita mengadu kehausan ya Rasulullah, onta-onta kami kehausan, kami pun kehausan, untuk minum tidak ada ya Rasulullah, apalagi untuk berwudu, ya untuk bersuci tidak ada lagi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di Al-Hudaybiyah ini ada telaga, ya ada telaga, namun telaga tersebut kering. Ya, sehingga tidak ada air ya, kecuali air yang sangat sedikit, tidak mencukupi untuk 1.400 pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, alhamdulillah. Ada air ya, alhamdulillah. Tahu aja ini, masya Allah. Alhamdulillah. Kita teruskan. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melihat pasukannya, melihat kaum muslimin yang berjumlah 1.400. Kemudian kehausan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil anak panahnya dari busurnya, kemudian menancapkan di telaga yang kering tadi. Ya, dengan tangannya ditancapkan ke telaga yang kering tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka telaga yang kering tersebut pun kemudian muncul air. Ya, kemudian sehingga kaum muslimin kemudian 1.400 ya, meminum dari telaga yang sebelumnya kering. Ya, semuanya meminum, onta-onta mereka kemudian ikut minum. Ya, sehingga seluruhnya kemudian hilang dahaga ya dari diri mereka. Kemudian mereka melihat ke telaga tersebut dan ternyata telaga tersebut tidak berkurang airnya, bahkan terus bertambah karena keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk dari mukjizat Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mukjizatnya sangat banyak. Ya, namun di antara mukjizat beliau adalah di antaranya yang terjadi di Hudaybiyah ini.
sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam singgah di Al-Hudaybiyah, ya mulailah datang utusan-utusan dari Quraisy, ya, diplomat dari Quraisy untuk berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan perkara ada apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 1.400 kaum muslimin ya menuju Mekah. Maka orang pertama yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah Budail ibn Warqa, seorang dari Bani Khuza'ah, ya masih sekutu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Budail ibn Warqa. Budail ibn Warqa kemudian datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menengahi pihak Quraisy dan pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Budail berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Quraisy di Mekah ya telah menyiapkan pasukan untuk memerangimu ya Rasulullah, untuk menghalangimu dari Masjidil Haram. Dan orang-orang dari Ahabish, ya tadi orang-orang dari Hubish tadi, mereka pun siap untuk bergabung bersama orang-orang Quraisy Mekah untuk berperang menghadapimu ya Rasulullah." Ini pasukan sekutu, ya siap untuk berperang menghadapimu dan menghalangimu dari Masjidil Haram ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang mengatakan kepada Budail, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Inna lam naji liqitali ahadin walakin ji'na mu'tamirin." Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kami datang bukan untuk berperang. Ya, kita datang bukan untuk membunuh siapapun, bukan untuk menumpahkan darah, bukan untuk berperang melawan siapapun. Innama ji'na mu'tamirin. Ya, sesungguhnya kedatangan kami tidak lain hanya untuk menunaikan ibadah umrah. Ya, maka janganlah kalian menghalangi kita, menghalang-halangi kaum muslimin untuk berumrah, untuk bertawaf di Masjidil Haram. Sesungguhnya kami datang untuk berdamai, untuk melaksanakan umrah. Kemudian di akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa in abau illal qital." Namun apabila mereka tidak ingin apapun kecuali untuk berperang melawan kami. Ya, mereka tidak mengizinkan kami untuk masuk ke Masjidil Haram, untuk berumrah dengan damai. Mereka hanya ingin peperangan. Fawalladhi nafsi biyadih la uqatilannahum ala amri hatta tanfarida safilati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, seandainya mereka hanya menghendaki perang, ya maka aku akan memerangi mereka hingga tetes darah penghabisanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini bagaimana teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam agama yang damai. Islam tidak menghendaki peperangan. Ya. Bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disalurkan dengan lemah lembut, ya dengan perdamaian. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membacakan Al-Quran, ya mengajak kaumnya untuk menyembah Allah semata, ya dengan akhlaknya yang mulia. Namun apabila Islam kemudian diperangi, kemudian dimusuhi, maka Islam agama yang damai. Namun Islam bukanlah agama yang lemah. Tatkala diperangi, maka Rasulullah SAW dan kaum muslimin siap untuk memperjuangkan agamanya. Siap untuk menghadapi orang-orang yang menghalang-halangi agamanya, yang memerangi agamanya, sampai tetes darah penghabisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pulanglah Budail ibn Warqa yang kemudian menyampaikan kepada orang-orang Quraisy tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy belum puas dengan jawaban Budail, ya.
atas perkataan yang disampaikannya dari Rasulullah SAW. Kemudian dikirim lagi diplomat yang kedua, utusan yang kedua yang bernama Mukriz. Ya. Dikirimlah Mukriz ibn Hafs. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan perkataan yang sama sebagaimana yang dikatakan kepada Budail. Kemudian dikirim lagi Al-Hulais ibn Al-Qamah. Kemudian Al-Hulais, ya, utusan yang ketiga juga dikirim. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan perkataan yang sama, dan orang-orang Quraisy belum puas dengan jawaban dari utusan-utusan mereka yang tiga tadi. Maka diutuslah utusan yang keempat. Ini utusan keempat ini terkenal utusan yang licik, utusan yang penuh dengan intrik, gitu ya. Yang namanya tidak lain adalah Urwah ibn Mas'ud. Berangkatlah Urwah ibn Mas'ud dari Mekah menuju ke Al-Hudaybiyah, tempat singgahnya Rasulullah SAW dan 1.400 pasukannya. Kemudian apa kata Urwah ibn Mas'ud? Urwah ibn Mas'ud ini seorang yang pintar, ya, bersilat lidah. Urwah ibn Mas'ud ini seorang yang berpengalaman. Sudah sering diutus ke Raja Persia, ke Kisra, ya, rajanya Persia, ke Kaisar, rajanya Romawi, ke Najasyi, rajanya Habasyah. Ini seorang diplomat yang unggul, ya, berpengalaman Urwah ibn Mas'ud. Ya, apa kata Urwah ibn Mas'ud tatkala bertemu dengan Rasulullah SAW? Ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahi demi Allah, aku tidak melihat, ya, kaummu ini, ya, melain merupakan wajah-wajah penakut. Kaummu ini wajah-wajah yang penakut, dan aku yakin mereka akan melarikan diri, ya, darimu tatkala nanti engkau kemudian memutuskan untuk perang bersama, melawan kaummu. Ya. Terlebih dengan persediaan mereka yang sangat sedikit, terlebih dengan persenjataan mereka yang sangat minim. Persenjataan apa adanya, mereka nggak siap untuk berperang. Ya, kaum muslimin tidak lain persenjataan yang mereka punya hanya untuk mempertahankan dirinya, ya, hanya untuk self defense. Maka kau hendaknya takut untuk menghadapi orang-orang Quraisy, karena sesungguhnya orang-orangmu ini tidak akan setia kepadamu. Mereka akan meninggalkanmu, ya Muhammad. Nah, mendengar hal tersebut, siapa yang paling marah? Yang paling marah adalah para sahabat. Ya, para sahabat yang jumlahnya 1.400 tadi. Mendengar percakapan antara Urwah ibn Mas'ud dengan Rasulullah SAW. Urwah mengatakan sahabat-sahabatnya ini mereka semuanya pengecut. Maka para sahabat marah, dan yang paling marah tidak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal lemah lembut, kemudian tiba-tiba berdiri, kemudian berteriak, kemudian berkata perkataan-perkataan yang kasar, ya, mencaci maki Urwah ibn Mas'ud. Ya, kemudian berkata Abu Bakar As-Siddiq kepada Urwah ibn Mas'ud, "Anafirru anhu ya Urwah, apakah kami akan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu tidak tahu bagaimana cintanya kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak ingat apa yang kita lakukan di Badar, apa yang kita lakukan di Uhud tatkala kita terpukul mundur, semua dari kita menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan badannya. Panah-panah meluncur dan kami menjadi tameng Rasulullah SAW dengan badan-badan kami. Apakah kalian tidak ingat apa yang kita lakukan di Khandaq? Kami berdiri tegap untuk melindungi Rasulullah SAW. Apakah kita akan meninggalkan Rasulullah SAW, wahai Urwah? Abu Bakar As-Siddiq, ya, merasa tersinggung dengan perkataan Urwah ibn Mas'ud. Maka Urwah ibn Mas'ud kemudian mengatakan perkataan-perkataannya, terus melakukan perundingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diplomat unggul, ya, bukan diplomat kaleng-kaleng. Ini Urwah ibn Mas'ud, ya,
Urwah bin Mas'ud kemudian berkata-kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setiap kali Urwah bin Mas'ud berkata, Urwah bin Mas'ud mendekatkan tangannya untuk meraih jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kaum muslimin, ya, sahabat yang ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Urwah bin Mas'ud gitu ya, enggak sopan. Ya, Urwah bin Mas'ud nggak sopan mau megang jenggotnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil ngobrol mau megang jenggotnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sahabat yang dekat dengan Rasul maka dipukulnya dengan pedang. Ya, tapi pakai sarung pedangnya ya, Cepi ya. Jadi tatkala mau mengelus-ngelus jenggot Rasul dipukul. Ngelus-ngelus jenggot Rasul dipukul tangannya Urwah bin Mas'ud sehingga nggak bisa menyentuh jenggotnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ini nggak sopan Urwah bin Mas'ud terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang memukul Urwah ibn Mas'ud? Ternyata yang memukul Urwah ibn Mas'ud ya tidak lain adalah Mughirah ibn Syu'bah. Syu'bah ini adalah saudaranya, ya, adiknya dari Urwah ibn Mas'ud. Berarti siapa Mughirah ibn Mas'ud? Mughirah ibn Syu'bah. Mughirah ibn Syu'bah tidak lain adalah keponakannya Urwah. Jadi yang mukulin tangannya Urwah ibn Mas'ud tidak lain keponakannya sendiri. Mau nyentuh jenggotnya Rasul dipukul sama keponakannya sendiri. Maka kemudian Urwah ibn Mas'ud kembali ke Mekah ya, untuk mengabarkan hasil dari perbincangannya dan apa yang dia lihat ya dari kaum muslimin. Apa kata Urwah ibn Mas'ud ya tatkala bertemu dengan pemuka-pemuka Quraisy? Urwah ibn Mas'ud berkata, "Wallahi laqad wafattu 'alal muluk ala Qaisar wa Kisra wan Najasyi." Demi Allah, aku telah diutus. Ya, aku ini orang yang berpengalaman. Aku telah diutus ke Kaisar, ke Kisra, ke Najasyi, dan ke raja-raja di muka bumi ini. Ya, wallahi ma ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Allahu Akbar. Kata Urwah, demi Allah, aku telah melihat raja-raja di muka bumi ini dan aku tidak melihat satupun ya seorang raja yang begitu dihormati oleh bawahannya, dihormati oleh kaumnya sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad menghormati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan keponakannya lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada uaknya. Tadi ya, Urwah bin Mas'ud mencoba membelai gitu ya atau mengambil jenggot Rasulullah SAW, dipukul terus oleh keponakannya. Ini padahal uaknya yang ya Urwah ibn Mas'ud, tapi Mughirah lebih cinta kepada Rasulullah SAW lebih daripada uaknya, ya bahkan daripada dirinya sendiri. Begitulah para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian apa kata Urwah? Urwah kemudian menyarankan, berdamailah dengan Muhammad. Ya, jangan kalian memulai perang dengan Muhammad. Sesungguhnya Muhammad meskipun kaum muslimin ya pasukannya membawa senjata apa adanya, seadanya, tapi kecintaan para sahabat Muhammad kepada Muhammad itu sungguh luar biasa. Ya, mental mereka sangat kuat. Iman mereka kepada Muhammad SAW sangat luar biasa. Bahkan setiap kali Muhammad berkata, maka mereka semuanya diam. 1.400 pasukan diam. Tatkala Rasulullah SAW berkata, seluruhnya mendengarkan perkataan Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, seluruh sahabatnya segera melakukan perintah Rasulullah SAW, berlomba-lomba untuk melakukan yang pertama ya dari perintah Rasulullah SAW. Bahkan mereka setelah Rasulullah SAW berwudu, kata Urwah, aku melihat, kata Urwah, setelah Rasulullah SAW berwudu, kemudian yaqtatiluna ala wudu'ih, mereka kemudian bahkan
berlomba-lomba, ya bahkan mereka rebutan, ya, rebutan untuk mendapatkan sisa dari air wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencari keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Urwah ibn Mas'ud ini menyarankan untuk berdamai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah utusan-utusan tadi semuanya dari Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengutus satupun utusan, ya, kepada Quraisy. Seluruh utusan yang 4 tadi semuanya dari Quraisy menuju ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadakan perundingan yang cukup alot antara kafir Quraisy bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ingin mengutus sahabatnya, ya, untuk menjadi diplomat pertama, utusan pertama dari barisan kaum muslimin. Maka siapakah yang diutus? Yang diutus tidak lain adalah Dzunnurain, ya, adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Bismillah. Alhamdulillah. Kenapa Utsman yang diutus? Karena Utsman, ya, ahabbahu qaumuh. Utsman ini sangat dicintai oleh kaumnya. Utsman seorang yang dermawan. Ya, Utsman dari dulu, dari zaman jahiliyah, seorang yang dermawan, dan orang-orang Quraisy tahu hal tersebut. Orang-orang Quraisy tahu bagaimana dermawannya Utsman, bagaimana mereka punya hutang budi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga begitulah orang-orang yang dermawan akan selalu dicintai oleh orang-orang. Ya, dan begitu juga Utsman memiliki kerabat yang tinggal di Mekah, ya, yang pasti akan melindungi Utsman apabila orang-orang Quraisy hendak berbuat buruk kepada Utsman. Rasulullah SAW mengutus orang yang terbaik dari barisannya, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka berangkatlah Utsman ibn Affan. Kemudian tatkala sampai, kemudian Utsman menyampaikan, ya, apa yang dibawanya, ya, dari perintah-perintah Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk orang Quraisy. Ya, ba'atsani Rasulullah SAW kada wa kada. Rasulullah SAW mengutusku untuk menyampaikan hal demikian, hal ini. Disampaikan seluruhnya kepada orang-orang Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy, ya, sebelum Utsman kemudian duduk, ya, kemudian orang-orang Quraisy mempersilahkan, wahai Utsman, tafadhal, silakan Utsman untuk tawaf. Ya, tawaflah terlebih dahulu sebelum berunding dengan kami, wahai Utsman. Apa kata Utsman ibn Affan tatkala mendapatkan kesempatan untuk tawaf? Ya, setelah bertahun-tahun tidak tawaf, bagaimana rindunya Utsman ibn Affan untuk tawaf di depan Ka'bah, ya, untuk memegang Hajar Aswad. Namun Utsman ibn Affan kemudian berkata, wallahi la atufu hatta yatufa Rasulullah. Demi Allah, aku tidak akan tawaf, ya, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf. Meskipun bagaimana rindunya aku untuk tawaf, rindunya aku kepada Ka'bah, kepada Hajar Aswad, tapi demi Allah, aku tidak akan tawaf sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf. Maka berundinglah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu bersama pemuka-pemuka Quraisy. Dan perundingannya berjalan begitu lama, begitu alot, ya, antara orang-orang musyrikin, ya, dengan Utsman ibn Affan. Ya, bahkan dikatakan Utsman bin Affan kemudian ditahan oleh orang-orang musyrikin, ya, karena mereka berunding apa yang harus kita lakukan, ya, untuk Rasulullah, untuk Muhammad dan 1.400 kaum muslimin. Apakah kita biarkan masuk? Apakah kita perangi? Atau kita habisi 1.400 tersebut? Ya. Maka Utsman bin Affan, ya, tertahan begitu lama. Kaum muslimin yang ada di Hudaybiyah kemudian menunggu kedatangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kedatangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun tidak juga kunjung datang Utsman radhiyallahu anhu.
Ditunggu lagi sekian lama, Utsman ibn Affan tidak juga datang. Lama Utsman ibn Affan ya ditahan oleh orang-orang Quraisy karena mereka belum juga menentukan keputusan ya apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka lakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di Hudaybiyah, di barisan kaum muslimin, tatkala telah lama waktu menunggu kedatangan Utsman, dan ini waktu yang tidak masuk akal, tidak mungkin terjadi perundingan yang begitu lama, ya. Sehingga muncullah isu-isu bahwa Utsman ibn Affan qad qutil. Utsman ibn Affan telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Kaum muslimin ya kemudian muncul isu tersebut hingga akhirnya sampai isu tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman qad qutil. Ya, Utsman qad qutil. Utsman terbunuh. Ya, radhiyallahu anhu. Maka marahlah kaum muslimin, marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan ya apabila dibunuh maka itu tandanya adalah memulai peperangan. Ya, karena utusan adalah penyambung lidah, ya diplomat ya antara kedua belah pihak. Apabila dibunuh maka itu adalah peperangan, ya artinya adalah memulai peperangan, artinya adalah menantang perang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tidak? Ya 4 utusan dari kafir Quraisy, ya tidak ada satupun yang disiksa, tidak ada satupun yang diberikan keburukan kepada mereka. Nggak ada yang dilukai dari utusan-utusan Quraisy. Ini satu utusan kami, Utsman ibn Affan, dan langsung dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, Wallahi la nabrah hatta nunajizal qaum. Kata Rasulullah SAW, demi Allah kita tidak akan tinggalkan Hudaybiyah sampai kita habisi ya orang-orang Quraisy. Ya demi Allah, mana mungkin Utsman ibn Affan dibunuh, utusan kita dibunuh. Ya, maka berbaiatlah kaum muslimin di bawah pohon yang bernama Syajaratul Ridwan, pohon Ridwan. Maka berbaiatlah kaum muslimin, ya, walaupun mereka dengan persenjataan yang sangat minim, ya, seadanya, tanpa perisai, tanpa baju perang. Namun mereka tatkala utusan Rasulullah SAW Utsman dibunuh, mereka akan siap untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Maka berbaiatlah mereka untuk berperang bersama Rasul. Bukan hanya baiat untuk perang, bahkan mereka berbaiat untuk mati bersama Rasulullah SAW. Mereka berbaiat untuk mati demi Rasulullah SAW, demi melindungi Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Mungkin persenjataan sedikit, tapi kami siap mati. Mereka perang bukan untuk kemenangan, mereka perang tapi untuk mati, ya, demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang ya bernama Salamah, ya, seorang sahabat bernama Salamah bahkan berbaiat mati demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali? 3 kali. Radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ya aku siap mati ya Rasulullah. Aku berbaiat untuk mati demimu ya Rasulullah. Allahu Akbar. Bagaimana kecintaan para sahabat. Ya, mereka tahu persenjataan mereka tidak apple to apple gitu ya, enggak sebanding gitu ya. Enggak seimbang dengan orang-orang Quraisy, tapi bagaimana keimanan mereka yang kuat. Mereka bersedia mati, mereka berbaiat mati untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh kaum muslimin berjumlah 1.400 pasukan berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu, ya hanya satu seorang munafik yang tidak berbaiat kepada Rasulullah, ya namanya Jad ibn Qais. Siapa namanya? Jad ibn Qais.
Ini seorang munafik. Dia tidak ikut berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berbaiat mati untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia munafik. Ya, casingnya saja dia Islam, tapi dalam hatinya dia memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana dengan Abdullah bin Ubay, Ustaz? Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul tidak ikut dalam peperangan ini. Ya, dalam perjanjian Hudaybiyah ini. Ya, dan kawan-kawannya. Orang-orang munafikin, ya tidak ada yang ikut. Hanya satu munafik yang ikut, yaitu Jad ibn Qais. Maka setelah kaum muslimin ya berbaiat, ya siap mati untuk Rasulullah SAW, kami tidak akan lari dari peperangan. Kami akan terus ya melindungi Rasulullah SAW hingga tetes darah penghabisan kami ya Rasulullah. Para sahabat Nabi. Ya, namun beberapa saat kemudian ternyata Utsman ibn Affan ya yang mereka mengira telah terbunuh kemudian datang menggunakan ontanya. Ya, kemudian kaum muslimun pun bertakbir, Allahu Akbar, innahu Utsman, Allahu Akbar. Allahu Akbar, itu Utsman, Allahu Akbar. Ya, maka berbahagialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menantunya Utsman ibn Affan Dzunnurain, ya pemilik dua cahaya, Dzunnurain, yang menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang pernah menikahi dua putri Nabi. Ya selain Utsman ibn Affan. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemuliaan yang luar biasa. Ternyata Utsman selamat, maka bahagialah kaum muslimin, bahagialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya atas selamatnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Adapun Quraisy tatkala mendengar bahwa kaum muslimin telah bersiap untuk mati bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, situasi semakin panas. Ya, Quraisy ternyata takut ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Mereka ingat betul apa yang terjadi di perang Badar. Ya, bagaimana perang Badar yang jumlahnya jauh lebih sedikit, mereka kalah dari kaum muslimin. Mereka tahu betul bagaimana kaum muslimin mempertahankan Rasulullah SAW di perang Uhud. Tatkala terpojok, mereka mengorbankan jiwa raga mereka. Mereka siap mati. Mereka terbunuh demi Rasulullah SAW. Mereka tahu betul bagaimana kaum muslimin ya kuat, tegar. Ya, mereka tidak mundur tatkala di perang Khandaq. Mereka melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu bagaimana kecintaan kaum muslimin. Maka Quraisy ini sudah berhitung. Mereka takut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Meskipun secara persenjataan jauh ya di bawah kaum musyrikin. Maka dikirimlah seorang diplomat ya utusan yang bernama Suhail ibn Amr. Maka Suhail ibn Amr pun pergi ya dari Mekah ya menuju Hudaybiyah, tempat singgahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tatkala melihat Suhail, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad sahula lakum amrakum. Ya. Hadza Suhail, ini Suhail. Apa kata Rasul? Qad sahula lakum amrukum. Ya, ini Suhail ibn Amr. Ya, demi Allah Suhail ini akan mempermudah urusan kalian. Ya, mereka orang-orang Quraisy tatkala mengirimkan Suhail, berarti orang-orang Quraisy ya ingin perdamaian. Ya. Rasulullah SAW seorang yang cerdas. Rasul tahu ya tatkala kaum musyrikin mengirim Suhail, maka artinya adalah perdamaian. Ya. Maka Suhail ya kemudian mengatakan, kemudian mengusulkan poin-poin perjanjian ya dari orang-orang Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini poin-poin yang akan disetujui oleh kedua belah pihak, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy yang diwakilkan oleh Suhail ibn Amr dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti kemudian perjanjian ini disebut sebagai Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah.
Adapun apa saja isinya? Maka isinya yang pertama adalah ar-rasul yarji'u min 'amihi fala yadkhulu Makkah. Ya, poin pertama dari perjanjian tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW harus, ini poin pertama, Rasul harus kembali ke Mekah, ya, dan tidak melaksanakan umroh di tahun itu. Ya, kemudian Rasulullah SAW, wa idza kana al-'amul muqbil, ya, dakhalahal muslimun, ya, dan kaum muslimin dan Rasulullah SAW boleh untuk umroh di tahun depan, ya, dengan syarat tidak membawa apapun kecuali pedang, ya, untuk pertahanan diri. Dan mereka kaum muslimin diperbolehkan untuk tinggal, ya, selama 3 hari di Mekah, dan tidak boleh tidak boleh ada satupun dari orang-orang Quraisy yang boleh untuk melukai kaum muslimin yang akan umroh di tahun depan. Ya, intinya Rasul tidak boleh umroh di tahun ke-6 Hijriah. Ya, Rasul disuruh pulang dari Hudaybiyah ke Madinah tahun itu. Tapi Rasul boleh umroh tahun berikutnya. Ini poin pertama dari perjanjian Hudaybiyah. Adapun poin kedua, ya, kata Suhail ibn Amr, wad'ul harb bainat tarafain asyru sinin, ya, ya'manu fiha an-nas wa yakufu ba'dahum an ba'd. Adapun poin yang kedua berupa gencatan senjata, ya, antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy, sehingga terjadi keamanan, ya, situasi yang kondusif, ya, dan tidak ada orang-orang yang saling melukai, ya, semuanya saling menahan diri. Ini poin kedua. Ya, poin kedua adalah gencatan senjata selama asyru sinin, 10 tahun antara Rasulullah SAW. Ya, 10 tahun gencatan senjata antara Rasulullah dan orang-orang Quraisy. Adapun poin ketiga, kata Suhail ibn Amr, wa man ahabba an yadkhula fi 'aqdi Muhammadin wa ahdihi dakhala fih. Adapun poin ketiga, barang siapa yang ingin bergabung dengan perjanjian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergabung kepada kubunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dibolehkan untuk bergabung kepada kubunya Muhammad. Ya, dan barang siapa yang ingin bergabung, ya, sebaliknya, barang siapa yang ingin bergabung, kabilah-kabilah yang ingin bergabung bersama kubunya Quraisy, maka diperbolehkan untuk bergabung kepada kubunya Quraisy. Ya, dan mereka mempunyai hak, ya, dan kewajiban yang sama, ya, seperti kewajiban sekutu di mana mereka bergabung. Ini poin yang ketiga, bahwa barang siapa dari kabilah-kabilah di sekitar Arab yang ingin bergabung bersama Muhammad, maka diperbolehkan. Begitu juga barang siapa kabilah-kabilah sekitar Arab, sekitar Mekah yang ingin bergabung dengan orang-orang Quraisy Makkah, maka diperbolehkan, dan mereka mempunyai kesepakatan yang sama sebagaimana kesepakatan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy Makkah. Adapun poin yang keempat, ini 3 poin yang pertama ini masih masuk akal. Ya, poin-poin yang diajukan oleh Suhail ibn Amr, poin pertama, poin kedua, poin ketiga ini masuk akal. Adapun poin yang keempat, apa kata Suhail ibn Amr? Wa man ata Muhammadan min Quraisy min ghairi idzni waliyihi rudda alaihim. Ya. Wa man jaa Quraisyan mimman ma'a Muhammadin lam yurad alaih. Ini perjanjian yang keempat ini, poin yang keempat ini berupa kezaliman. Apa kata Suhail ibn Amr? Barang siapa, ya, ada dari orang-orang Quraisy Makkah yang kemudian masuk Islam, kemudian hendak pergi dari Makkah menuju ke Madinah, hijrah, ya, kepada Rasulullah SAW tanpa seizin walinya, ya, tanpa seizin orang-orang pemuka-pemuka Quraisy, maka Rasulullah SAW, maka Muhammad harus mengembalikan orang-orang ini ke Mekah. Ya, nggak boleh mereka kemudian dinaungi, kemudian diterima di Madinah, harus dikembalikan ke Mekah.
Adapun apabila ada orang-orang Madinah, ya, orang-orang Madinah, sahabat Rasul yang kemudian ingin masuk ke kubu Mekah, ke orang-orang Quraisy, maka mereka tidak dikembalikan ke orang-orang Madinah, tidak dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Ini kelihatannya adalah kezaliman yang enggak adil, ya CP ya. Kalau dari Quraisy, ya, kalau dari Quraisy mau ke Muhammad, ke Rasulullah SAW harus dikembaliin. Tapi kalau dari Muhammad, ya, ada yang murtad gitu ya, ada yang ingin masuk ke Mekah, ke kubunya Mekah, maka tidak boleh dikembalikan. Ini kelihatannya ini sebuah perjanjian yang penuh dengan kezaliman, nggak adil ini. Namun meskipun ada kezaliman di dalamnya, namun Rasulullah SAW menerima, ya, perjanjian damai tersebut, Sulhul Hudaybiyah. Ya, karena Rasulullah SAW ingin kedamaian. Rasulullah SAW ingin perdamaian. Rasulullah SAW ingin agar orang-orang di Mekah khususnya dan orang-orang di Arab pada umumnya mendapatkan hidayah. Rasulullah tidak ingin memerangi mereka. Rasulullah SAW ingin berdamai, ingin agar mereka kemudian mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan Al-Quranul Karim, kemudian mereka sedikit demi sedikit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka meskipun ada kezaliman di dalamnya, ya, kaum muslimin terzalimi di dalam perjanjian tersebut, namun Rasulullah SAW kemudian menerima perjanjian tersebut agar apa? Agar perdamaian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin dan tersebarnya dakwah, ya, dengan mendapatkan hidayahnya orang-orang yang ada di Mekah maupun sekitar Arab. Karena dengan adanya perdamaian, orang-orang akan mulai mempelajari Al-Quran. Ya, adapun dengan adanya peperangan, orang-orang akan muncul permusuhan. Ya. Ini bagaimana hikmah dari Rasulullah SAW, bagaimana teladan yang harus kita ikuti. Rasulullah SAW menyebarkan Islam dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perdamaian, ya, tanpa peperangan, kecuali terpaksa Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan perjanjian tadi, 4 poin tadi dalam sebuah kertas. Ya. Maka Rasulullah SAW membacakan. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ali, ya, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Maka ditulislah oleh Ali Bismillahirrahmanirrahim. Adapun Suhail kemudian nyeletuk. Adapun Ar-Rahman, kami tidak tahu siapa itu Ar-Rahman. Karena orang-orang Quraisy tidak percaya atas nama Allah Ar-Rahman. Tulislah Bismikallahumma. Ya, maka dihapus, kemudian diganti dengan tulisan Bismikallahumma. Rasulullah SAW merendah. Rasulullah SAW mengalah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, ya, tulislah hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulislah, inilah perjanjian damai yang dibuat oleh Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, ya, hadza ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Suhail ibn Amr? Ini bagaimana jelinya Suhail, liciknya Suhail. Apa kata Suhail? Seandainya kami percaya engkau adalah utusan Allah, seandainya kami tahu engkau adalah Rasulullah, kami tidak akan memerangimu wahai Muhammad. Kami tidak akan menghalang-halangimu dari Masjidil Haram. Tulislah Muhammad ibn Abdillah. Jangan tulis Muhammad Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali, hapus wahai Ali, Rasulullah, tulislah Muhammad ibn Abdillah. Apa kata Ali? Wallahi la amhuha ya Rasulullah.
Ali bin Abi Thalib mengatakan, demi Allah aku tidak akan menghapus tulisan Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah ya Rasulullah. Aku tidak akan menghapus tulisan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib tidak rela menghapus tulisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu lihat bagaimana tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghapus sendiri tulisan Rasulullah. Ali tidak rela menghapus tulisan Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghapus sendiri dengan tangannya tulisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulis wahai Ali, Muhammad ibn Abdullah. Maka ditulislah oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala perjanjian tersebut masih ditulis, belum selesai ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian datanglah dengan berteriak seorang dari Mekah yang tertahan, yang disiksa, namanya Abu Jandal. Abu Jandal ini ditahan di Mekah, disiksa, kemudian ditaruh di kakinya borgol agar nggak bisa berjalan cepat. Maka Abu Jandal kemudian lari dari tahanannya menuju kaum muslimin, kemudian berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya ma'syaral muslimin. Abu Jandal memanggil kaum muslimin, maka bergembiralah kaum muslimin. Apa kata Suhail ibn Amr? Dan Suhail tidak lain adalah bapaknya Abu Jandal. Jadi Abu Jandal ini anaknya dari Suhail ibn Amr yang lagi berunding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melihat anaknya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya sudah masuk Islam. Dan yang menahannya tidak lain bapaknya sendiri, Suhail. Suhail sendiri yang menahan Abu Jandal agar tidak hijrah ke Madinah. Maka melihat anaknya datang kabur dari tahanannya, apa kata Suhail? Kata Suhail, hadza awwalu ma uqadik. Ini perkara pertama yang harus engkau selesaikan wahai Muhammad. Maka kembalikanlah Suhail ini kepadaku, kembalikanlah Abu Jandal ini kepadaku, kepada Suhail. Itu kata Suhail ibn Amr. Kemudian Rasulullah SAW membujuk Suhail, wahai Suhail, sesungguhnya perjanjian ini belum selesai ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, belum selesai kita putuskan, masih ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Maka relakanlah anakmu wahai Suhail, relakanlah Abu Jandal wahai Suhail. Apa kata Suhail? Demi Allah, tidak ada satupun perjanjian apabila engkau tidak memberikan Abu Jandal kepadaku wahai Muhammad. Berikan Abu Jandal atau tidak ada perjanjian antara Quraisy dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Jandal, ya Abu Jandal, isbir wahtasib. Wahai Abu Jandal, bersabarlah engkau dan mintalah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah ja'ilun laka makhraja. Sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar bagimu wahai Abu Jandal. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan Abu Jandal kepada Suhail, dan selesailah kesepakatan, selesailah 4 poin tadi antara kaum muslimin, antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum musyrikin, dengan orang-orang Mekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai perjanjian Hudaybiyah tadi, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit berdiri di hadapan kaum muslimin, di hadapan 1.400 kaum muslimin. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Qumu wanharu." Bangkitlah kalian wahai kaum muslimin, berdirilah kalian dan sembelihlah hewan-hewan kurban kalian. Sesungguhnya tahun ini kita tidak jadi umrah, tidak jadi masuk ke Masjidil Haram, kita tidak jadi tawaf ke Masjidil Haram. Kaum muslimin begitu sedih, kaum muslimin begitu sakit hati mereka, tidak jadi melepas kerinduan
untuk tawaf di Masjidil Haram, tawaf di sekitar Ka'bah. Ya, maka mereka masih berharap bahwa nanti ada wahyu turun kepada Rasulullah SAW, kemudian menyuruh Rasulullah SAW untuk menghabisi, untuk memutuskan ya perjanjian Hudaybiyah. Ya, agar perjanjian Hudaybiyah tadi dilanggar atau ditolak oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka bisa pergi umrah. Ya, bahkan mereka telah siap mati untuk Rasulullah SAW. Mereka berbaiat mati untuk melindungi Rasul demi umrah, demi tawaf di Masjidil Haram. Mereka siap mati. Ya, maka tidak ada satupun ya dari kaum muslimin tatkala mendengar perkataan Rasulullah SAW kemudian bangkit. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan 3 kali, "Qumu wanharu, qumu wanharu, qumu wanharu." Ya, bangkitlah kalian dan sembelihlah hewan kurban kalian. Tidak ada satupun kaum muslimin karena kesedihan yang begitu mendalam ya yang kemudian berdiri ya mengikuti perintah Rasulullah SAW. Adapun Rasulullah SAW kemudian melihat sahabatnya ya tidak mengikuti perintahnya karena mereka masih dalam kesedihan, mereka sudah siap mati, tapi mereka kemudian tidak jadi untuk umrah ya di Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah bertemu dengan istrinya. Ya, ketika itu istrinya yang dibawa adalah Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah. Ini lihat bagaimana peran seorang istri. Ini peran seorang istri di sini terlihat bagaimana istri Rasulullah SAW Ummu Salamah mempunyai peran yang luar biasa ya kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Jangan sampai istri-istri ini ketika suaminya pulang lagi pusing gitu ya, kaumnya nggak ada yang nurut gitu ya, lagi ada permasalahan dari kantornya, yang ada malah ngompor-ngomporin gitu ya, jadi bikin riweuh gitu kan. Ya, bukannya ngademin malah ngompor-ngomporin. Nih lihat bagaimana teladannya istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, Ummu Salamah, ya radhiyallahu anha. Maka tatkala Rasulullah SAW curhat kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya kaumku ya tidak mengikuti perintahku untuk bangkit. Ya, apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, ya maka saranku ya Rasulullah, apabila engkau ingin kaum muslimin mengikuti perintahmu, maka keluarlah engkau, ukhruj ya Rasulullah. Tsumma la tukallimu ahadan, kemudian janganlah engkau berkata-kata sedikit pun, jangan kamu mengajak bicara seorang pun dari kaum muslimin, hatta tanhara, ya sampai engkau menyembelih sembelihanmu ya Rasulullah. Diam ya Rasulullah, jangan berkata-kata ya Rasulullah sampai engkau menyembelih sembelihanmu. Kemudian engkau bertahalul ya Rasulullah, engkau panggil tukang cukurmu kemudian mencukur rambutmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun keluar mengikuti sarannya dari Ummu Salamah. Ini bagaimana istrinya kemudian memberikan ide yang jitu. Kemudian keluarlah Rasul. Diam Rasul, tidak berkata-kata sedikit pun. Kaum muslimin melihat Rasulullah SAW. Rasul diam, tidak berkata sedikit pun. Kemudian Rasul sendiri menyembelih sembelihannya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah menyembelih sembelihannya, Rasulullah memanggil tukang cukurnya, kemudian dicukurlah ya rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin ya melihat Rasul berdiam, Rasul terdiam, Rasul kemudian mencukur rambutnya, menyembelih hewan kurbannya, maka kaum muslimin pun berbondong-bondong ikut menyembelih kurbannya, ikut mencukur rambutnya ya, bahkan mereka saling mencukur rambutnya ya masing-masing. Ya saling membantu, yang satu nyukur temannya mencukur rambutnya, gitu ya. Tapi karena belum ada alat cukur ya, jadi masih pakai pisau, atau bahkan alat-alat yang lainnya. Saking mereka sedihnya, bahkan sebagian hampir melukai kepala temannya. Nggak fokus, mereka saking sedihnya nggak jadi umroh tahun itu ya, mereka sampai berdarah itu kepala temannya. Ya. Karena mereka begitu sedih
kerinduan yang begitu mendalam kepada Masjidil Haram, ya. Tapi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun berbondong-bondong mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah tidak berkata apapun. Lihat bagaimana jitunya, ya, arahan yang diberikan oleh Ummu Salamah, ya. Masukan yang diberikan oleh Ummu Salamah. Rasul nggak usah berkata-kata ya Rasul. Ya cukup engkau sembelih hewanmu, kemudian engkau bertahalul, maka kaum muslimin pasti akan bertahalul. Dan benar apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Adapun kaum muslimin, ya mereka masih begitu sedih. Kaum muslimin begitu rindu kepada Masjidil Haram. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk pulang ke Madinah, mereka begitu sedih. Dan orang yang paling sedih di antara kaum muslimin, ya, di antaranya adalah Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab kemudian mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," kata Umar bin Khattab, "alasna ala haq wahum ala batil." Ya Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran dan orang-orang kafir itu di atas kebatilan ya Rasulullah? Bala ya Umar. Sungguh benar wahai Umar. Tentu wahai Umar, ya, benar yang engkau katakan. Kemudian berkata lagi Umar bin Khattab, "Alaysa qatslana fil jannah wa qatslahum finnar?" Ya Rasulullah, bukankah orang-orang yang mati dari kalangan kita apabila terjadi peperangan ya Rasulullah, bukankah orang-orang yang mati dari pihak kita ini berada di surga dan orang-orang yang mati dari pihak mereka berada di neraka ya Rasulullah? Bala ya Umar, tentu hai Umar. Apa kata Umar? Fafima nu'tid daniyata fi dinina. Kalau begitu ya Rasulullah, ya kenapa kita mengalah dalam urusan agama kita? Kenapa kita nggak jadi umroh ya Rasulullah? Kenapa kita kemudian tidak jadi masuk Baitul Haram, bertawaf, dan kita kembali, ya, ke Madinah? Ya, kenapa kita mengalah dalam urusan agama kita ya Rasulullah? Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Ibnul Khattab, wahai Ibnul Khattab, inni Rasulullah walastu a'sih wa huwa nasiri walan yudayyi'ani abadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ibnul Khattab, demi Allah aku adalah utusan Allah, Rasulullah, walastu a'si, dan aku tidak akan durhaka kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nasiri, dan Allah lah yang akan melindungiku, Allah lah yang akan memberikan kemenangan bagiku ya wahai Umar. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walan yudayyi'ani abadan, dan demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakanku sama sekali. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongku. Maka Umar bin Khattab kemudian berkata lagi, ya Rasulullah, afa akhbartuka ya Rasulullah, alaysa kunta tahaddatsna anna sanatil bait wa natufu bih. Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah memberitakan kepada kita bahwa kita akan masuk ke Masjidil Haram, akan tawaf di Masjidil Haram, akan berumrah di Masjidil Haram. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Benar wahai Umar. Aku telah memberitakan kita pasti akan umrah, kita pasti akan tawaf. Tapi apakah aku memberitahumu bahwa kita pasti umrah di tahun ini wahai Umar? Enggak ya Rasulullah, engkau tidak memberitahu bahwa yang kita akan umrah itu di tahun ini ya Rasulullah. Engkau tidak memberitahu hal demikian. Maka apa kata Rasulullah? Fawallahi, ya, fa innaka atih wa mutawwifun bi, demi Allah kamu pasti akan tawaf dan akan umrah di Ka'bah wahai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab belum puas. Ya, Umar bin Khattab masih ada kekesalan dalam hatinya. Belum puas atas jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mendatangi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Tidak lain adalah Abu Bakar. Ya, setelah Rasulullah
Siapa yang paling dimuliakan? Abu Bakar As-Siddiq. Datanglah Umar bin Khattab kepada Abu Bakar dan berkata perkataan yang sama. Ya, alasna alal haq, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Ya, bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita akan tawaf ya, di Baitul Haram? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq menjawab seluruh jawaban yang sama sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesungguhnya apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadamu wahai Umar, kita akan tawaf di tahun ini? Enggak. Ya, tapi yakinlah bahwa engkau akan tawaf, engkau akan umrah ya di Masjidil Haram. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menambahkan, ilzam gharza Rasulillah fa wallahi innahu la'alal haq. Wahai Umar, ikutilah seluruh perintah Rasul, ikutilah seluruh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah seluruh larangannya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kebenaran, wahai Umar bin Khattab. Maka apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, demi Allah, aku menyesali seluruh perkataanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyesal atas seluruh perkataanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga aku kemudian bersedekah, aku kemudian salat, aku kemudian memerdekakan budak, aku kemudian bersedekah dengan harta yang begitu banyak, haji dan umrah. Semua itu aku lakukan ya. Aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh sikapku hari itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab ya menyesal atas bagaimana sikapnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianggap oleh Umar begitu lantang, sehingga seumur hidupnya melakukan kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya yang telah lantang berkata-kata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian selama perjanjian Hudaybiyah ya kemudian terjadi keamanan ya di Madinah. Tidak ada peperangan ya antara orang-orang Mekah dengan orang-orang Madinah. Terjadi gencatan senjata selama berapa tahun? Selama 10 tahun. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menggunakan kesempatan yang ini yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, inna fatahna laka fatham mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perjanjian Hudaybiyah ini tidak lain adalah kemenangan besar bagi kaum muslimin. Kemenangan yang bagaimana? Ya, yaitu kesempatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengirimkan utusan-utusan kepada pemimpin-pemimpin, kepada raja-raja di muka bumi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak menuliskan suratnya, kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innahum la yaqbaluna illa wa alaihi khatam." Ya Rasulullah, sesungguhnya surat-surat itu tidak akan diterima oleh raja-raja Persia, oleh Raja Romawi, oleh Raja Najasyi dan raja-raja yang ada di muka bumi ini, kecuali ada stempelnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun membuat stempel dari perak. Apa tulisannya? Tulisan stempel tersebut adalah Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Kemudian dibuatlah ya surat-surat tersebut. Ya, maka diutuslah utusan-utusan. Ya, diutuslah utusan ke Raja Najasyi, ya, penguasa Habasyah. Kemudian ke Raja Persia, ke Kisra. Kemudian dikirim juga ke Muqawqis, ya, Azim Qib, kepada Muqawqis rajanya Mesir. Kemudian kepada Kaisar, rajanya Romawi. Kemudian kepada orang-orang yang ada di Yamamah. Kemudian orang-orang yang ada
di sekitar Arab, ya Oman, ya kemudian Damaskus dan lain-lainnya. Rasulullah SAW mengirimkan surat-surat tersebut kepada raja-raja yang ada di muka bumi. Apa kata Rasulullah SAW dalam suratnya? Rasulullah SAW menuliskan dalam suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Najasyi, kepada Raja Najasyi, Azimul Habasyah, kepada penguasa Habasyah. Maka Najasyi kemudian menerima dengan baik surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk Islam di tangan siapa? Di tangan Ja'far ibn Abi Thalib. Ya, di tangan sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Najasyi pun masuk Islam di tangan Ja'far, dan Najasyi memberikan orang-orang kaum muslimin yang berada di Habasyah. Ya, kita telah jelaskan bagaimana orang-orang muslimin sebagian hijrah ke Habasyah. Kemudian tatkala Rasul meminta agar orang-orang Habasyah dikembalikan kepada Madinah, sesungguhnya di Madinah sudah aman, maka Najasyi pun kemudian memberikan harta yang banyak kepada Ja'far ibn Abi Thalib, kemudian kepada kaum muslimin, kemudian dijalankan di dalam 2 perahu, kemudian datang ke Madinah dengan selamat. Itulah bagaimana Najasyi. Ini adalah raja terbaik yang menerima Islamnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti di akhir tatkala Najasyi wafat, ya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sholat gaib untuk Raja Najasyi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada Azim Furs, ya, kepada penguasa Persia. Siapa? Kisra. Ya, apa yang dilakukan oleh Kisra? Tatkala Kisra membaca min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Kisra, ya Azimul Furs, marahlah orang raja Persia. Marahlah Kisra, maka disobek-sobeklah, ya, surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin berani, ya, penggembala kambing dari rakyatku menuliskan namanya di depan namaku, ya, tulisannya apa? Min Muhammad, ya, dari Muhammad kepada Kisra. Nggak sopan ini kata Kisra, sombongnya Kisra ini. Harusnya ditulis, ya, ila Kisra min Muhammadin, ya, kepada Kisra, rajanya Persia dari Muhammad. Maka disobek-sobeklah surat tersebut. Apa doa Rasulullah SAW? Rasul kemudian berdoa, ya Allah, sobek-sobeklah kerajaan Persia sebagaimana Persia menyobek-nyobek suratku. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kehancuran bagi Persia. Bahkan tidak lama setelah itu Kisra, ya, yang namanya Syahansyah ketika itu, rajanya Persia namanya Syahansyah, kemudian mati di tangan anaknya sendiri. Ya, terjadi pergejolakan, demonstrasi besar-besar, ya, besar-besaran di antara orang-orang Persia. Ya, kemudian terbunuhlah Syahansyah, ya, pemimpin Persia yang menyobek-nyobek suratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagaimana doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan. Begitu juga Romawi, ya, di bawah pimpinan Kaisar. Ya, begitu juga raja-raja yang lainnya, sehingga dengan surat-surat yang dikirimkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka itu tidak lain adalah wasilah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hujjah bagi pemimpin-pemimpin, bagi penguasa-penguasa yang ada di muka bumi ketika itu. Hujjatan alaihim, sebagai hujjah, ya, sebagai hujjah atas mereka. Sebagian dari mereka kemudian beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Najasyi. Dan Najasyi adalah sebaik-baiknya orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari raja-raja yang diutus kepadanya surat-surat. Dan sebagiannya yang lain kemudian menolak surat-surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Raja Persia Kisra,
ya syahansyah, kemudian merobek-robek surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian Allah Subhanahu wa taala azab ya dengan kehancuran bagi kerajaannya dan kehancuran bagi dirinya sendiri. Di tangan siapa? Di tangan anaknya sendiri. Yang di tangan anaknya syahansyah. Allahu Akbar. Itulah bukti bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini cepi ya yang bisa Ana sampaikan. Semoga kita bisa menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dakwahnya yang penuh dengan perdamaian. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, tidak ingin peperangan kecuali apabila terpaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan dirinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan, ACP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.